Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment and subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Episode kali ini Nakusa bertemu dengan Data. Pertemuan yang menegangkan dan penuh keharuan karena Kala dan anak buahnya ada di sana. Episode pun dimulai. Data dan Sima masih dalam pelarian kejaran Kaskar. Sima menggandeng tangan Data untuk berjalan. Sementara Naku juga sedang berjalan di jalanan. Naku melihat iringan orang yang akan ke kuil. Naku pun bertanya kepada wanita di sana, seberapa jauh Sri Ramnagar. Namun wanita itu mengajak Nakusa terlebih dahulu kemudian pergi bersama-sama ke Sri Ramnagar. Di sisi lain Data dan Sima melihat iring-iringan yang lain dan mereka berhenti. Sima mengatakan sesuatu pada Data dan mereka ikut dengan iring-iringan itu. Salah satu wanita mengusulkan pada Sima agar mereka duduk dalam tandus sambil berdoa agar penglihatan Data bisa kembali. Iring-iringan yang membawa Naku dan iring-iringan yang membawa Data bertemu di persimpangan jalan. Baik Naku atau Data mereka saling bisa merasakan masing-masing kehadirannya. Iringan yang membawa Data dan Sima dan iring-iringan yang membawa Naku kini mulai memasuki area kuil. Data dan Sima turun dari tandu, kemudian Sima berkata pada Data dan mengajaknya untuk pergi ke kuil. Di sisi lain Naku dan yang lain masuk ke dalam kuil dan berdoa. Sima membuat Data duduk dan dia pergi mencari tempat untuk bermalam. Naku menyelesaikan doanya, tiba-tiba saja Naku melihat Data yang sedang duduk. Naku tidak percaya melihat Data dan kemudian berlari ke arahnya. Naku berkata, "Tuan." Naku berlari menuju Data, dia tidak menyadari berjalan di atas batu bara yang terbakar. Naku terjatuh karena menabrak seseorang. Naku berdiri kembali. Kemudian berlari lagi ke arah Data. Tapi Data sudah tidak ada lagi di tempat duduknya, karena Sima sudah membawa Data ke tepi sungai dekat kuil untuk mencuci muka. Naku pun terus saja berteriak memanggil nama Data. Naku terus-menerus mencari Data, tapi tidak juga menemukannya. Naku kembali ke kuil dan berdoa. Naku berkata pada dewa, "Ya dewa, aku tahu itu bukan mimpi. Aku melihat Tuan Data di sini. Dan itulah mengapa kau memanggilku ke tempat ini." Sementara Sima mengajak Data menuju kuil seraya berkata, orang pendeta menghampiri Sima dan bertanya, apa yang terjadi dengan penglihatan Data. Sima menjawab, bahwa Data kehilangan penglihatannya karena ia kecelakaan. Pendeta mengatakan, Dewi telah memanggil Data ke sini. Maka semuanya akan baik-baik saja. Lakukanlah arti maka keinginan kalian pasti akan diberkatinya. Data menolak untuk melakukan arti, dan meminta Sima untuk melakukannya sendiri. Sima dan Data lalu berdoa di luar kuil. Tanpa sepengetahuan Sima, Data masuk ke dalam kuil. Tak jauh di belakang Nakusa. Sima panik karena Data tidak ada di dekatnya. Sima pun berlarian mencari Data. Saat tahu Data masuk menuju kuil, Sima pun mengawasinya, lalu mengikutinya. Data hampir melangkah mendekati Naku, tapi kemudian Sima mendekat pada dan mengajaknya pergi. Setelah beberapa saat kemudian, Naku duduk menyendiri di tepi sungai, di mana Data tadi mencuci muka di tempat itu. Dua orang menghampirinya, dan memintanya untuk beristirahat. Sementara Data di dalam kamar tengah melamun. Sima membawakan makanan untuk Data sambil berbicara, lalu mengobati matanya. Setelah itu mereka ngobrol membicarakan masa lalu mereka. Sima berkata, masih mencintai Data dan ingin Data memberikan tempat dalam hatinya, meskipun itu tempat yang kecil. Data menjawab, bahwa bisa memaafkannya, tetapi untuk memberinya tempat dalam hidupnya itu sangatlah tidak mungkin. Sima bertanya apakah ada seseorang yang dicintainya. Data terlihat berpikir, lalu mengatakan iya. Itu sudah meyakinkan Sima, bahwa sudah ada orang lain dalam hidup Data. Sima mengusap air matanya dan meminta Data untuk beristirahat, karena besok mereka akan pindah ke kota lain. Lalu Sima beranjak pergi.
Pagi harinya Data bangun tidur, dia menatap sinar matahari yang terlihat kekuningan samar di matanya. Sima sendiri tengah cemas dengan pamannya, lalu mencoba menghubungi pamannya, tapi tidak terhubung. Sima pun menanyakan pada pelayannya, dan menanyakan keadaannya. Sang pelayan itu pun menceritakan bahwa pamannya telah tewas di tangan Kaskar. Sima pun terkejut mendengarnya, dan setelah itu Sima menghampiri Data, dan lalu mengajaknya pergi. Naku masih berada dalam kuil, wanita yang bersamanya menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Wanita itu mengajak Naku untuk pergi menuju Sri Ramnagar. Tapi Naku saat itu menolak, karena disinilah tujuannya. Lalu Naku mengatakan lagi bahwa ia telah menemukan Data di sekitar sini. Dan aku pasti akan segera menemukan Data. Di sisi lain Sima membawa Data ke jembatan sungai dekat kuil. Lalu Sima meninggalkan Data sendiri untuk pergi ke kuil. Anak buah Kala muncul dengan tiba-tiba dan melihat kehadiran Data. Data pun merasakan kehadiran mereka. Anak buah Kala pun menelpon Kala untuk memberitahukan bahwa Data ada di sekitar kuil. Kala menyuruhnya untuk terus mengawasi Data. Di sisi lain, Naku yang sedang duduk di kuil, dia merasakan kehadiran Data. Lalu Naku berjalan perlahan mendekati patung Dewi. Dan tiba-tiba saja dia pingsan, karena dia belum makan dan minum dari kemarin. Orang-orang mengerumuninya, Sima sendiri melangkah masuk ke dalam kuil dan berdoa. Selesai berdoa Sima melihat orang-orang yang mengerumuni Naku, kemudian ia menghampirinya. Dan Sima mengenalinya lalu kemudian ia memanggilnya. Lalu Naku menatapnya dengan lemah. Sima bertanya apa yang dilakukannya di kuil. Naku mengatakan bahwa ia telah melihat suaminya di sini. Sima merasa senang mendengarnya, tapi Sima menyuruh Naku untuk makan dulu agar staminanya kembali pulih. Anak buah Kala sudah mengepung di penjuru kuil. Tak lama kemudian Kaskar tiba di sana menaiki motornya. Kala juga tiba dengan mobilnya. Kala berkata sangat ironis jika Data harus terbunuh di sekitar kuil. Tapi akan langsung ke neraka. Di sisi lain Sima membimbing Naku berjalan keluar kuil, sambil bercerita kekasihnya yang sudah tidak mencintainya. Tiba-tiba Naku melihat Data di kejauhan. Tanpa berpikir lagi, Naku berlari menuju Data dan sambil berteriak memanggil nama Tuan berulang-ulang kali. Sima terkejut. Data mendengar suara Naku dengan tidak percaya. Kala dan yang lain juga terkejut melihat kehadiran Naku. Naku yang bahagia terus berlari menuju Data sambil memanggil Tuan. Data mencoba mencari-cari sumber teriakan Naku. Data pun mulai melihat samar-samar bayangan Naku. Naku semakin mendekati Data dan Data menunggunya dengan tangan terbuka. Naku sampai di pelukan Data dan memeluk erat Data sambil menangis, begitu juga dengan Data. Sima yang berdiri di atas puncak tangga kuil hatinya hancur berkeping-keping karena melihat Naku dan Data yang berpelukan. Dia teringat kisah cintanya dengan Data. Dia juga teringat saat Data menceritakan kisah cintanya dengan wanita lain. Di sisi lain, Naku bertanya pada Data, "Tuan kemana kamu pergi?" "Aku mencari di mana-mana." Data menjawab, "Bahkan aku mencarimu Naku, hanya kamu yang ada dalam ingatanku di setiap detik." Naku terus menangis. Oke pemirsa, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin mohon pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.